Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Cafe Literasi. Hari ini kita akan melanjutkan membahas prediksi soal PPPK Guru SD Kompetensi Teknis di tahun 2023 dan dilengkapi dengan kunci jawaban serta pembahasannya. Semoga bermanfaat dan langsung saja kita mulai. Nomor satu. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem presidensial. Dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya, Presiden bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya, baik legislatif maupun yudikatif. Hal ini terlihat saat memberikan grasi dan amnesti. Presiden bila memberi grasi adalah A. Dengan pertimbangan MA, B. Meminta persetujuan MK, C. Dengan persetujuan DPR, D. Meminta pertimbangan MPR. Dalam menjalankan kewenangannya terkait grasi, Presiden Indonesia memberikan grasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). Ini berarti bahwa Presiden meminta saran atau pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam hal memberikan grasi kepada narapidana. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada narapidana atas rekomendasi atau pertimbangan dari MA. Tidak memerlukan persetujuan atau pertimbangan dari MK, Mahkamah Konstitusi, DPR, MPR. Ya. Jadi jawaban nomor satu adalah pertimbangan Mahkamah Agung. Dengan pertimbangan Mahkamah Agung, jawabannya adalah A. Nomor dua, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hubungan negara dengan warga negara ibarat ikan dengan airnya. Dalam pandangan modern terdapat paradigma integralistik yang berpandangan bahwa A. Antara negara dengan agama harus dipisahkan. B. Agama dan negara dua bentuk yang berbeda yang harus dibatasi. C. Hubungan agama dengan negara bersifat timbal balik. D. Agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam paradigma integralistik, pandangan adalah bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma ini berpendapat bahwa agama memiliki peran yang penting dalam pembentukan dan pengarahan negara, dan keduanya elemen ini harus bekerja sama untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Dalam pandangan ini, negara dan agama tidak dapat dipisahkan secara tegas, dan agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan negara, termasuk hukum, etika, dan nilai-nilai masyarakat. Paradigma ini berbeda dari pandangan sekulerisme yang mengusulkan pemisahan tegas antara agama dan negara. Jadi jawabannya apa? Agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan. Agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oke, Bu. Oke, jadi jawabannya adalah D. Agama dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nomor tiga, kerjasama ekonomi antar negara, terutama negara kawasan APEC, misalnya, merupakan langkah strategis dan progresif dalam mempersiapkan diri menjadi partisipan yang handal di era global. Perlu dijalin kerjasama terutama di bidang berbagai berikut ini, kecuali A. Transfer teknologi dan investasi, B. Penghentian perdagangan narkotika, C. Pengembangan sumber daya manusia, D. Berkontribusi dalam perkembangan ekonomi global. Semua bidang yang Anda sebutkan adalah aspek-aspek penting dalam kerjasama ekonomi antar negara seperti APEC, kecuali penghentian perdagangan narkoba. Penghentian perdagangan narkoba adalah isu yang penting dalam konteks keamanan dan kesejahteraan masyarakat, tetapi bukan fokus utama kerjasama ekonomi seperti yang dilakukan oleh APEC. APEC lebih fokus pada isu-isu seperti perdagangan, investasi, transfer teknologi, pengembangan sumber daya alam, dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi global. Jadi jawabannya adalah B. Penghentian perdagangan narkotika. Nomor 4.
Menurut Muhammad Hatta, ide tentang demokrasi di Indonesia pada dasarnya sudah ada sejak dahulu, yakni di desa-desa yang ada di wilayah Nusantara. Tidak hanya demokrasi politik, tapi juga ada demokrasi sosial dan ekonomi. Bukti adanya demokrasi sosial tersebut adalah adanya A. Hak protes, B. Rapat, C. Mufakat, D. Gotong royong. Bukti adanya demokrasi sosial dalam konteks yang dijelaskan adalah gotong royong. Gotong royong adalah tradisi atau nilai yang sangat penting dalam budaya masyarakat Indonesia, terutama di desa-desa. Ini melibatkan kerjasama dan saling membantu dalam pekerjaan bersama untuk kepentingan bersama. Gotong royong mencerminkan semangat sosial dan kolaboratif di antara anggota masyarakat, yang merupakan salah satu bentuk demokrasi sosial, di mana orang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama tanpa memandang status sosial dan ataupun ekonomi mereka. Jawabannya adalah gotong royong. 5. Perwujudan sila kelima Pancasila diantaranya penyusunan UU, Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, BPJS. Hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sila kelima dan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal A 34 tentang fakir miskin, B 32 tentang anak-anak terlantar, C 33 tentang perekonomian, D 31 tentang pendidikan. Perwujudan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyusunan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) tidak berkaitan dengan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila kelima Pancasila mencerminkan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Pasal-pasal yang Anda sebutkan, pasal 31 tentang pendidikan, pasal 32 tentang anak-anak terlantar, pasal 33 tentang perekonomian, dan pasal 34 tentang fakir miskin. Memang berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak secara khusus berkaitan dengan penyelenggaraan BPJS. Perwujudan dan sila kelima Pancasila melibatkan berbagai upaya dan regulasi dalam berbagai sektor, termasuk penyelenggaraan jaminan sosial seperti BPJS, tetapi tidak terkait langsung dengan pasal-pasal tersebut dalam Undang-Undang 1945. Jadi di sini jawabannya adalah